kita semua bisa berkarunia sesuai dengan kebutuhan. Salam Bapak Pendeta Dr. Sabtono yang saya hormati dan kagumi. Mau tanya bagaimana caranya kita bisa mengetahui kita sudah diberi karunia roh? Ya Pak, setiap orang itu berpotensi memiliki karunia roh. Tetapi ingat, karunia roh itu bukan kita miliki secara permanen dan kita bisa pakai kapan saja. Bukan begitu. Pasti saudara memiliki bayangan demikian. Roh itu ada pada kita. Yang memiliki karunia itu sebenarnya, yang memiliki kemampuan itu sebenarnya roh Allah. Tetapi akan diberikan pada waktu-waktu kita membutuhkan atau pekerjaan Tuhan memerlukan. Lalu bisa kita demonstrasikan. Tapi bukan milik kita. Kita hanya berkarunia untuk mengekspresikan. Ya. Jadi Anda tidak perlu mengetahui apakah Anda punya karunia yang mana, tidak perlu. Pertanyaan ini, maaf ya, mungkin berangkat dari konsep yang kurang tepat. Jadi yang memiliki kuasa itu bukan kita. Yang memiliki kuasa itu Roh Kudus. Dikatakan kita diberi karunia pada waktu kita mendemonstrasikannya. Karena Roh Allah ada pada kita, maka karunia apapun bisa didemonstrasikan. Tapi itu pada waktu yang tepat sesuai kebutuhan. Jika belum diberi karunia, bolehkah kita memintanya untuk menyertai pelayanan kita ya Pak? Sebenarnya, kalau kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, melayani Tuhan dengan motif yang benar, itu otomatis Tuhan memberikan karunia. Karunia itu milik Tuhan. Apapun yang dibutuhkan dalam pelayanan, Tuhan akan berikan. Jadi jangan berpikir, aku punya karunia ini, lalu kita merasa kita memilikinya. Kita tidak boleh memiliki dan memang tidak akan pernah memiliki kuasa itu. Kuasa itu Allah miliki. Karunia mendemonstrasikan itu diberikan kepada semua orang percaya yang bisa dipercayai. Dan jika belum juga diberi karunia setelah sekian lama kita meminta, apa kita berhenti meminta atau terus meminta ya Pak? Kalau kita menjadi Kristen dewasa, kita tidak meminta. Ya. Tetapi yang kita gumuli sesuai dengan firman Tuhan adalah kasih. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang lebih besar adalah kasih. Kasih itu kedewasaan rohani, ketepatan bertindak sesuai pikiran dan perasaan Allah. Jika demikian, karunia otomatis akan diberikan. Anda tidak minta pun Allah akan percayakan. Kita tidak pernah membaca di dalam Alkitab, rasul-rasul minta karunia-karunia khusus. Tapi Allah berikan sesuai kebutuhan. Tidak mutlasi Pak, cuma seperti yang Bapak bilang, kita sebagai pelayan Tuhan dalam pemberitaan firman Tuhan, kita bukan hanya membagikan ilmu agama, tapi impartasi rohani. Impartasi rohani itu artinya kebenaran yang kita sampaikan dengan perasaan yang tulus, dengan kehidupan sesuai yang kita ucapkan, itu kita akan menularkan. Dan orang akan merasa bahwa dia tertulari oleh spirit itu, bukan karunia. Saya kagum dan takjub bagaimana Bapak bisa memberitakan firman dengan kuasa seperti Tuhan Yesus dahulu, juga mengajar dengan kuasa beda dengan para ahli Taurat. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit bagaimana Bapak bisa diberi karunia roh ya Pak. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seisi keluarga. Dulu saya pernah minta karunia kesembuhan. Karena orang lain bisa menyembuhkan, maksud saya tidak. Jadi seperti kompetisi. Tetapi kemudian saya sadar bahwa itu lahir dari ambisi yang salah dan saya tidak melakukannya lagi. Namun demikian dalam pelayanan saya juga disertai mujizat waktu itu. Dalam pelayanan saya sudah mendoakan orang sakit sembuh. Ya. Di luar pulau, sepengetahuan saya orang lumpuh jalan, orang buta melihat. Ya. Itu pernah kejadian.
Tetapi bukan suatu yang saya banggakan kalau sekarang saya mau kedewasaan rohani saja. Jadi pada waktu ada kesembuhan-kesembuhan itu malah saya meninggalkan panggung atau mimbar waktu itu. Seingat saya itu. Ya, ketika terjadi mujizat-mujizat saya meninggalkan mimbar dan saya malah pergi ke restoran makan dengan salah satu penyanyi rohani yang saya bawa, saya dengan istri saya, ya. Dan sekarang saya tidak minta karunia apa-apa, cuman saya mau hidup benar, tidak mencintai dunia, hidup suci, berkemas-kemas, siap pulang ke surga. Itu saja. Kepada penanya ini, saudara usia 29 tahun, dengan kerinduan ini Anda luar biasa. Ikuti terus khotbah saya dan jawaban saya ini kiranya menginspirasi yang lain juga. Ingat, kita tidak punya kuasa. Yang punya kuasa Roh Kudus. Tapi kita semua bisa berkarunia. Sesuai dengan kebutuhan. Jadi karunia itu kita miliki. Tapi apa jenis karunianya itu tidak bisa menetap lalu seakan-akan milik kita karena kuasa itu Allah miliki. Jadi kalau ibarat begini, kekayaan itu ada di gudang bukan milik kita, tapi kita punya license untuk bisa menjadi saluran distributor. Yang mana? Barang yang mana dari gudang itu? Ya sesuai dengan pemilik gudang tersebut. Ya. Sekali lagi soal mujizat, saya pernah menggumulinya dan saya berharap kita tidak membanggakan diri dengan mujizat yang pernah kita alami. Dan saya mengatakan ini tadi sudah agak terpaksa, mestinya nggak usah cerita, ya, nggak apa-apa. Belum tentu mujizat-mujizat yang terjadi waktu itu semua murni. Siapa tahu dia punya matanya kabur, tapi jadi kelihatan jelas, itu saja, bisa saja. Dia mengakunya dari buta melihat, saya takut itu aja. Ya, oke, makasih.